Selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya saudara-saudara kita mulai bimbingan ya. Dan insya Allah minggu ini nanti ada 2 kali bimbingan supaya mempercepat penyelesaian tugas akhir Anda ya. Ya, oke, silakan duluan Herlin untuk menyajikan apa itu progress reportnya silakan. Ya Pak, Ya, mohon izin share screen Pak. ya, ya. Bisa ya? Eh, Sepertinya bisa Pak, Oh, bisa. bisa. Iya, Oke, iya izin Pak. silakan. Ya, jadi kemarin ada revisi dari Bapak dari bimbingan yang sebelumnya. Mm-mm, Dari bab 1 Pak, untuk latar belakangnya seperti ini Pak. mm-mm, Jadi karena ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan mm-mm, sebelumnya juga, jadi saya cantumkan di sini juga Pak. mm-mm. Begitu. Mm-mm. Kemudian untuk Oke. Hmm. rumusan masalahnya kemarin Pak yang banyak salah kemarin. Ya, Eh, ya. apakah Hmm. seperti ini Pak? Nah, Yang rumusan masalahnya? masalah ini itu gambaran kelemahan sistem dari sistem yang ada. Iya, Nah, kira-kira dari referensi Anda itu yang Anda tulis di latar belakang itu ada nggak kelemahannya? iya Nah, kelemahannya apa kelemahannya si itu, itu si Nur et al. Gitu ya? iya ini Ya, Pak di apa sini. kelemahannya? Nah, itulah masalah gitu ya. Ya, Itu masalah. Jadi misalkan database tidak dibuat secara tidak didesain berdasarkan standar itu inventarisasi suatu perpustakaan. Nah, itu kan juga masalah. oh Berarti ya, metode Anda gitu kan, yang nanti diusulkan itu adalah membuat atau mendesain database dari buku yang mengikuti standar perpustakaan secara global. Nah, gitu metode usulannya. Kenapa? Karena masalahnya ada di dalam sistem existing ini, Nur et al. Gitu ya, Zubaida gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, ya. Cep- ya, Itu Pak. nanti di dalam lagi ya. Baik Pak. Ini kemudian jadi eh, di sistem yang mau dirancang ini Pak, utamanya adalah untuk sesuai judul, jadi agar untuk bisa meningkatkan pemeliharaan inventaris. Mm-mm. Lebih ke perangkat monitoring gitu sih Pak. Nah, Jadi, gini, Anda harus bisa membedakan antara apa itu gini ya, antara apa itu gini. Coba besarkan sedikit. oh siap. Oke ya. Nah, gini, rumusan masalah ini sangat penting. Ya, kebanyakan orang itu dia gagal membuat satu rumusan masalah yang diterima secara ilmiah ya. Kenapa? Karena dia menganggap dengan rumusan masalah itu nggak perlu dibuat satu definisi yang pasti, ya, atau definisi yang apa itu definisi yang sangat eksak sekali ya. Karena masalah itu sangat terlihat jelas, sangat masih dalam apa itu sistem inventory Anda ini, gitu ya. Jadi ini kan Anda misalkan gini ya. Nah, di dalam referensi-referensi yang Anda gunakan itu, apa betul memang belum ada sistem inventory di situ? Hmm. Inventorinya ada Pak, tetapi Nah, ada gitu kan. ada beberapa hal yang belum jadi fokus di sana yang untuk Hmm. bisa meningkatkan pemeliharaan Nah, inventaris itu Pak. berarti itu masalah. Apa? Hmm. Inventory mereka itu apa kelemahannya? Itulah masalah, ya. Jadi Oke, coba Anda baca tadi di siap. rumusan masalah. Ya, Nah, kalau kayak gini kan dengan bahasa lain belum ada sistem inventory, gitu kan? ya, Nah, sistem inventory itu pasti menyediakan informasi, pasti. Nggak ada sistem inventory nggak menyediakan informasi. Tapi siap, kelemahannya apa? Cara kerja inventory yang ada. Nah, itulah masalah, Herlina. siap Pak. Nah, gitu ya. Misalkan inventory yang ada itu, ya kan, itu misalkan ya, struktur database-nya itu tidak dibuat standar. Nah, itu udah masalah, gitu kan? Karena tidak Siap. dibuat mengikuti satu standar, akhirnya apa? Akhirnya gitu kan, menimbulkan masalah yang bertingkat-tingkat, mulai dari metode searching juga bermasalah gitu ya, metode query bermasalah gitu ya.
kemudian apalagi gitu ya, kemudian itu pengembangan database bermasalah dan seterusnya. Jadi Anda bisa menguraikan secara lugas di sini. Akibat apa? Akibat struktur database-nya tidak mengikuti standar apa ini perpustakaan ya? Perangkat, Pak. Menggunakan Perangkat. perangkat. Nah, gitu misalkan ya, gitu. Jadi kemudian bisa ditambahkan juga cara spesifik terkait dengan kebutuhan Anda gitu ya. Inventory yang disusun tidak didesain untuk maintenance. Nah, itu bagus ya. Jadi belum ada sistem inventory itu berarti gini ya, belum ada sistem inventory yang dapat ini. Nah, itu jangan dulu ya. Ya, Pak. Tapi sistem inventory yang tidak didesain eh, ini ya berdasarkan kebutuhan untuk maintenance, gitu ya. Baik. Nah, itu boleh. Oke, Pak. Nah, hmm. Oke, Pak. Oke, kemudian perlunya otomatisasi laporan kondisi inventory. Nah, kemudian, nah belum adanya juga gitu ya. Sistem yang ada itu belum memuat ya, belum memuat mengenai kondisi peminjaman ya, atau juga kondisi barang lah gitu ya. Itu juga boleh Ya. ya. Jadi kaitkan dengan database-nya ya ini ya. Ini kan database ya. Iya, Pak, ada database-nya. Nah, database-nya aja ya. Jadi Anda itu fokus masalah pada database sistem yang ada. Apa kira-kira menurut Anda? Nah, gitu ya. Oke, Pak. Hmm. Oke, bagus. Ya, lanjut. Kemudian batasan masalahnya, Pak. Hmm. Oke, Jadi, bagus. ya. Hmm. Bisa, Nah, Pak, ya? ini apa itu? Boleh mengambil mengambil model. Jadi batasan masalah itu adalah gambaran implementasi model. Ya, gambaran implementasi model itu database-nya apa gitu ya. Hmm. Ruang lingkup database. Ya, Oh, jadi oke. ini ini kan gini ya, apa itu? Penelitian ini dilakukan di Balai Monitor Spektrum Harga. Oke lah, ya bagus, boleh lah gitu ya. Tapi sebetulnya di unit Anda ini apa yang mau diatur database-nya? Hmm. Perang data-data ini, Pak, riwayat peminjaman perangkat, Pak. Nah, perangkat apa gitu ya? Hmm. Oke. Nah, itu ya. Jadi ruang lingkupnya disebutkan. Ruang lingkup implementasi itu disebutkan ya, Oh, karena di sini ada kebutuhan spesifik maintenance gitu ya. ya. Nah, ini sedikit berbeda antara inventory supply and chain gitu kan. Nah, Iya, agak sedikit berbeda ya, berbeda. Ini karena inventory untuk apa itu pemeliharaan aset kan gitu kan. ya, Di betul, mana Pak. aset ini adalah alat ukur gitu kan, dan alat Ya, ukur ini kan mahal, betul kan? betul. Mahal sekali gitu kan. Apa Ya. mereknya alat ukur Anda ini? Banyak, Pak. Ada yang Roda Schwartz, ada yang LS Telkom, ada Hmm. Agilent seperti itu, Pak. Acilen punya Acilen itu. Ada, Pak, Agilent. Ya. Berapa Anda yang beli apa yang dibelikan sama pemerintah sama balai? Dibelikan, Pak. Oh, dibelikan. Hmm. Iya, Anu ya, pasti di atas ratusan ya harganya ya. iya, Pak. Ya, oke. Ya, Rata segitu. ya, ya. Karena saya pernah beli juga. Hmm. Siap, Ya. Pak. Mantap. Nah, itu memang alat-alat yang mahal, alat-alat ukur itu ya. Karena Iya, alat ukur itu teknologi presisi, gitu ya. iya, Cara penggunanya juga perlu dihati-hati, gitu ya. betul. Nah, nanti sampaikan juga perlu ada notis cara penggunaan, gitu ya. Oh, Ini siap. alat presisi, gitu kan, nggak boleh kan. Eh, Termasuk juga suhunya, suhu dalam Oke. ruangan untuk penggunaan. Itu nggak sembarangan, ya nggak sembarangan. Supaya apa? Alat monitor spektrum frekuensi ini ya memang bekerja pada suhu yang dipersyaratkan ya Hmm. supaya dia stabil pengukurannya. Nah, Siap. kemudian juga kalibrasi. Kalibrasi kemana alat Anda ini? Ada di balai uji, Pak. Oh, oke bagus ya, bagus bagus Balai ya. uji. Oke bagus ya. Jadi Siap. lengkapi ruang lingkupnya ya, ruang lingkup tadi ya. Iya, Ya. baik. Ada alat ukur ini apa itu spectrum analyzer ini. Ada, Pak. Nah, apa mereknya? Banyak, Pak. Itu tadi ada yang Agilent, ada yang Rode Schwartz. Ya, saya tahu. Iya, Apa paling bagus? Anritsu juga ada, Pak. Ada ada? Ada, Pak, Anritsu. Oke. Yokogawa ada? Maaf, Pak, apa, Pak? Yokogawa. Nggak ada kayaknya, Pak. Kebanyakan merek dari Eropa, Pak, yang dipakai. Hmm. Karena mengikuti standar dari ITU. Oh iya iya. Android itu buatan Amerika apa buatan Jepang Android itu? Anritsu itu ini kayaknya, Pak, Eropa, Pak. Eropa ya? Hmm. Iya, Pak.
Oke, enggak, itu hanya selingan aja karena saya Ya. juga juga berburu alat ini ya. Apa itu Anda juga pakai optical spectrum analyzer? Kalau di kebetulan karena di Balai Monitor Spektrum Frekuensi ini fokusnya di spektrum frekuensi, Pak. Jadi Hmm. yang wireless. Yang Jadi wireless ya, radio iya, ya. jadi untuk kabel sih enggak, Pak. Belum, Enggak Pak. ya. Sampai berapa giga itu alat ukur Anda itu? Ada yang sampai 47 Giga. giga, Pak. Ya bagus. Spek-spek dari alatnya. Ya bagus bagus. Cukup bagus. Ya, sangat bagus sekali itu. Berapa bisa ngukur ya? Apa itu? Bisa ngukur sampai OFDM? Pernah ngukur OFDM itu? Iya, jadi semua ini sih Pak, semua eh, alokasi frekuensi yang ada di apa yang digunakan saat ini kayaknya cuma sampai di 11 gigaan. Jadi itu semua range-nya Hmm. dari HF kayak radio AM Hmm. sampai yang biasa dipakai untuk seluler biasanya yang saat Iya, ini iya. masih Iya. terpakai untuk tertinggi itu sih Pak. Iya, ya memang karena tidak ada lebih tinggi dari itu sekarang saat ini Ya, ya. saat ini. Ya, jadi ya. Oke, bagus ya. Yap, Bagus. Oke ya, jadi nanti dilengkapi itu ya. baik Pak. Ya, metodenya apa metodenya ini? Metode inventory. Prototype Pak. Oke, nah, ini merupakan Iya. eh, gini. Metode itu adalah usulan ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Oke. Jadi Anda jangan menyebutnya sebagai metode metode prototype, bukan gitu ya. Oh, siap. Jadi perancangan database-nya itulah metode. Nah, Hmm. gitu ya. Perancangan database-nya apa? Banyak banget gitu kan. Perancangan database itu, ya. Anda tinggal cari aja contoh-contoh perancangan database, ya. Oh, siap, Pak. Itu pilih aja mana yang sesuai dengan kebutuhan di dalam ini ya, inventarisasi alat ukur ini, ya. Siap, siap. Nah, oke, gitu ya. Oke, Pak. Nanti saya pelajarin lagi, Pak. Anda pilih, Anda cari di YouTube paper-paper banyak sekali nih, ya. Metode Ya. database ini ada metode itu, ada metode Vivo, first in, first out, ya. Info, oke. Ya, mana yang sesuai, Anda pilih saja, ya. Baik, baik, Pak. Yang penting adalah kata kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan inventarisasi alat ukur gitu ya. Gitu. Siap. Nah, nanti di latar belakang juga disampaikan kenapa alat ukur ini perlu dibuat desain tersendiri. Sampaikan ya kan karena alat ukur ini alat ukur ini mahal pastilah gitu ya. Tapi jangan sebutkan mahalnya gitu ya. Alat ukur ini gitu kan membutuhkan suatu presisi gitu ya. Presisi. Kenapa? Sehingga apa harus dilakukan maintenance secara berkala, gitu kan? Nah, Ya. maintenance itu adalah salah satunya adalah kalibrasi, gitu kan? Nah, Ya. kalibrasinya itu tidak boleh kelewatan, gitu kan? Karena apa? Karena alat ukur ini digunakan untuk itu monitoring alokasi frekuensi operator. Kalau misalkan tidak sesuai, akhirnya kan kita tidak bisa memantau apa itu interferensi antar mereka, gitu kan Ya. ya? Nah, Betul, Pak. macam-macam lah itu ya. Ilmu saya dulu waktu S1 gitu ya. Siap. S1 dulu ini gitu kan. Oke ya. Siap, Pak. Oke ya. Jadi itu ya. Itu Herlina ya. Oke. Oke. Segera dilengkapi kan. Siap, Pak. Segera ada progres ya. Oke. Oke. Kalau tujuan penelitian Siap. Siap, Pak. itu saya ngikuti akhirnya ya. Jadi kalau Anda sudah presisi Baik. menemukan masalahnya, metodenya apa, tujuan penelitian itu akhirnya presisi. Tujuannya adalah menghasilkan rancangan inventory database yang digunakan untuk Hmm. apa, mengelola gitu ya, mengelola aset Siap. perangkat monitoring pengukuran frekuensi radio ya secara efisien, secara efektif, tidak berdasarkan kepada kebutuhan maintenance gitu kan, perawatan Siap. secara berkala, kalibrasi gitu kan. Nah, Ya. gitu kan sehingga dihasilkan ketertiban daripada suatu prosedur pengelolaan inventaris ini. Gitu ya. Nah, Ya. Baik, Pak. gitu ya. Oke. Kalau Baik. masalah manfaat ya pastilah kita bisa ngomong apa aja manfaatnya kan. Kalau manfaat bisa dikembangkan kemana-mana ya. Ya. Gitu. Yang paling penting metodenya ya. Jadi metodenya apa? Pekerjaan Anda itu sudah jelas ya. Anda merancang inventory database. Database itu banyak. Database apa? Database buku boleh, barang boleh. Beda, Pak. Ini bukan buku, ini bukan barang. Kalau buku kan orang pinjam first in, first out. Misalkan gitu ya. 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 Kalau ini beda, Pak. Nah, bedanya di mana? Kamu yang menjelaskan. Herlin, ya. Siap.
Oke, Pak. dijelaskan kenapa berbeda, ya. Kenapa Siap. kok ini dirancang khusus? Yang jawab harus Anda, gitu ya. Nah, Oke, oke, supaya Anda pinter, ya. siap. Oke, cukup ya, kerjakan segera, Ya, ya. ya, Pak. Jadi yang Eh, lain-lain intinya di mohon situ. Hmm. izin, Pak, untuk yang bab 2 mungkin bisa di sekilas Apa ini? memang belum selesai, Pak, untuk bab Nah, duanya landasan metodenya apakah nah, landasan tahapannya metode, seperti ya. ini, Pak ya? Landasan metode itu adalah perancangan database-nya. Itu yang paling penting. Ya. Oke. Inti daripada pekerjaan tugas akhir Anda ini, entah nanti jadi web, jadi apa saja, tapi jantungnya kan pengolahan database. Nah, gitu ya. Kalau Anda belum mengajukan itu metode database-nya, itu Anda nggak bisa melangkah ke sini dulu, gitu ya. Oke. Ini kan baru ke webnya ya, SDLC gitu ya, yang Iya. lain-lain gitu ya. Nah, gitu Jadi ya. jadi berarti nanti di landasan metode ini Hmm. metodenya ini yang saya cantumkan adalah metode dari perancangan database-nya, Pak ya. Iya, betul. Ya, Oke, karena inti pekerjaan kan ada di situ. siap. Nah, gitu ya. Oke, Anda boleh pakai apa? Pakai Anda cepat ini ya, harus pakai apa ini? SQL boleh ya, Yes, ya, SQL sih, Pak. SQL ya. Iya, Postgre boleh kalau Anda mau ya, tapi sulit itu ya. Agak sulit. iya. Nah, sebetulnya nggak sulit Pakai sih, nggak SQL butuh aja, Pak. waktu ya, butuh waktu untuk mempelajari itu aja ya. Iya. Nah, oke ya, Oke, Pak. Nanti saya segera dilaksanakan perbaiki dulu. ya. Baik, Hmm. siap. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama yuk. Oke, selanjutnya siapa segera? Iya, izin Pak, selamat Oke, malam. Febi. Ya, silakan Febi. Ini Pak, saya mau share screen Pak. Oke, ya ya. Hmm. Sudah terlihat ya Pak? Oke, bagus ya. Di, Ini di izin, zoom sedikit, di zoom sedikit. nanti dulu Pak, zoom sedikit. Hmm. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Selamat ya. malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izin Pak, nama saya Feby Detullah. Ini saya juga mengundang Pak Lukman Pak sebagai pembimbing dua. Oh ya Karena ya. Hmm. sebelumnya, Ini Pak Lukman ya, ini ada Pak eh, Lukman ya. Oke, ya ya. iya ada Pak Lukman. Silakan Pak Lukman ya. Selamat malam Pak Lukman, selamat malam Pak Ucu. Ya ya. Oke, oke. Ini sebelumnya Lanjutkan. yang judul saya kan Pak, ini Hmm. ada kendala di Ya. Hmm. apa di kantor Pak. Kemarin saya udah eh, apa menyerahkan izin observasi itu di kantor ditolak karena kenapa? Karena sebelumnya pernah terjadi ada masuk ransomware Pak. Jadi saya ingin apa mencoba simulasikan tuh ditolak Pak. Intinya izin observasi saya ditolak. Dan oleh karena itu saya beralih judul ke judul baru Pak ini Pak. Apa Dan ini? sebelumnya saya udah Hmm. koordinasi dengan Pak Lukman Pak. Cuman Hmm. harus ada Pak Ucuknya ini makanya ada pembimbing satu dan pembimbing dua untuk arahnya gimana Pak gitu. Ya ya Terima ya. kasih Pak. Ya. Ya, judul Anda ini jangan terlalu dangkal lah ya. Judul Anda kan untuk pembelajaran ya, semuanya untuk belajar gitu ya. Gitu. Jadi Anda harus bisa ya kan untuk mencari masalah yang bisa diselesaikan gitu ya. Jadi Ya, SDN ini kan software standar lah ya, SDN ini ya. Sebagai simulator boleh SDN ini. Anda simulasi aja nggak masalah, simulasi aja, nggak perlu sampai diimplementasikan, ya, nggak apa-apa, gitu ya. Memang harus implementasi di jaringan sana, ya pasti kan bermasalah. Pak. Jadi, Baiknya iya Pak, gimana Pak arahnya Pak? iya Apa saya simulasi ganti aja, monitoring atau simulasi simulasi? aja, simulasi di dalam jaringan Anda sendiri kan nggak apa-apa, ya kan? Kan pakai virtualisasi itu kalau Anda simulasi betul ya. Iya Pak, berarti ini implementasi saya ganti simulasi Pak, baiknya. Simulasi aja nggak apa-apa, ya nggak masalah itu ya. Hmm. Simulasi aja, simulasi yang kemarin ya kan, nggak. Begini Pak. Nah, betul ya. Ya. Kemarin judulnya apa itu kemarin judulnya Anda? Pak Lukman? Softwarenya Mas pakai apa nanti Hmm. simulasinya? Oh iya Pak. Rencananya pakai apa simulasinya? Kan ada macam-macam ya. Iya Ada Pak. perangkat Cisco itu pakai Tracer. Hmm. Ada yang open source itu GNS3. Hmm. Nah, dirimu yang mana?
yang mau Kalau kamu saya terapin. Terus software defined networking ini yang kamu udah baca itu lebih ke mana nih? Kan gini ya, logikanya saya punya aplikasi master. Lalu master ini saya saya buat ke klien 20 klien, jadinya sama semua. Berarti kan itu konsep SDN sebenarnya. Bisa membaca di dalam jaringan. Nah, itukah yang kamu baca atau ada hal yang lain kah? Coba jelasin. saya di sini yang sebelum saya buat ini Pak, untuk tujuan penelitian saya kan menganalisa perangkat jaringan ini dan mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi desain jaringan berbasis SDN, Pak. Kalau poin B kayaknya nggak perlu. Untuk apa kalau udah kelebihan dan kekurangan? Terus kalau poin A, menurut hemat saya juga menganalisis perangkat, lebih baik dirimu menganalisis mutunya, quality of service-nya, kan gitu. Perangkatnya kan udah kamu ini kan, memang kamu mau buat berapa alat lagi, kan simulasi. Iya, iya. Itu. Berarti ini saya ganti mutu kualitas saja, Pak, ya? Iya, QoS, mutu kualitas. Makanya ini saya sebelum Anda lanjut, sebenarnya yang Anda sudah baca SDN itu seperti apa? Coba. Saya- Anu Pak, Kalau itu Pak Lukman kemarin metode judul judul penelitiannya ini, Pak. judul awalnya apa ya, judul awalnya kemarin itu? Judul awal. Judul awalnya itu menggunakan itu Pak, SCADA. SCADA-nya SCADA di perusahaan. Di Oh, ya nggak boleh perusahaannya lah itu. itu Ya, sudah sudah live. Jadinya ya ya nggak bisa itu. eh, saya, Nggak saya mungkin. sampai bertanya apakah pernah ada masalah nggak sebelumnya? Nggak ada. Terus buat apa kalau nggak ada masalah dibikin jadi masalah? Nanti dirimu kena tegur. Gitu ceritanya Pak. Sebetulnya nggak apa-apa. Itu itu zaman dulu mainan saya itu PLC, SCADA, ya, DCS, Distributed Control System itu ada di situ, DCS. Halo, Iya, Pak. ada sampai PLC juga itu, PLC. Ada di TU-nya ada, Pak. Ada kan? Itu kan yang ngatur sistemnya SCADA, yang besar sistem besarnya kan. Iya, SCADA Pak. diturunkan ke DCS atau ke PLC, itu nyambung semua itu. Nyambung semua, Pak. Nah, nyambung semua. Itu kalau Anda oprek ya pasti Anda dimarahin satu orang satu kampung gitu karena itu kan sistem yang udah running tuh, ya. Iya. Betul kan? Betul, Pak. Nah, gini. Anda sebenarnya bagus. Ini ya saya arahkan. Ada nggak software yang membuat yang bisa mensimulasikan SCADA di dalam rancangan jaringan? Pakai software apa? Untuk simulatornya. Simulatornya dia Apa? Ada yang free. ada, Pak, pakai apa? Schneider gitu, Pak. Nah, pakai aja itu nggak apa-apa. Anda membuat rancangan sistem. Itu kan jaringan semua kan, PLC, ya kan PLC kan banyak itu, betul kan? Iya, betul, Pak. Cuma Nah, kan ini banyak banget itu PLC berhubung, itu, ya. Itu Pak, mainan mohon saya izin, dulu Pak. waktu S1 ya, mainan itu gitu ya. Iya, S1. iya, mohon izin, Pak, karena kan ini apa ya? Jur, Hmm, apa pendidikannya kan saya mengarahnya ke informatika, Pak. nggak apa-apa. Itu Jadi elektro, kalau seandainya elektro. itu kan ketenagaan listrik, Ya. takutnya tidak sesuai dengan Nggak apa-apa. ilmuwan saya gitu, Pak. Itu nggak apa-apa. Yang penting Anda nganalisis jaringannya, ya. Jaringannya. Jadi Anda merancang jaringan untuk mengendalikan sistem yang mengatur itu kan jaringan PLN itu ya, PLC Anda itu. Jaringan listrik apa atau jaringan kontrol sistem? Halo, Jaringan listrik semua, Pak. listrik. Oke, ya. Itu Ya penting tuh. kontrolnya juga ada kok. Eh? Kontrolnya sih. Kontrolnya untuk open close juga ada sih, Pak. Ada kontrol sistem ya untuk ngatur proses ya di situ ya. Ya. Oke. Gini deh. Anda buat rancangan
yang mudah aja lah ya, yang di kantor Anda. Yang di kantor Anda itu, gitu kan, itu kan PLC nyambung, PLC kan mengendalikan alat semua di bawah PLC itu, betul kan? Halo, Iya Pak. PLC itu mengendalikan alat semua kan, alat aktuator, sensor, controller di situ semua kan, untuk merunning proses di situ kan. PLC nyambung ke DCS atau ke SCADA gitu kan. Nah, ini PLC langsung ke SCADA apa? PLC ada DCS dulu, Distributed Control System. Mm-mm. Gimana, Pepi? Jadi di perangkat PLC itu dia ada di namanya RTU Pak, Remote Thermal Unit itu. Oh, nama temannya. Sebentar, Panel sebentar, saya tanya ya pada Anda. berupa RTU itu berupa apa? Panel-panel Panel-panel ya, oke, oke. gitu Saya Pak. tanya pada Anda. Perusahaan Anda ini perusahaan ngatur ngatur proses, misalkan industri proses, ataukah perusahaan telekomunikasi? Bukan Pak, saya hanya pengelola jasa ke bandara udaraan aja Pak. Jadi hanya jasa Oh, Pak. Kalau untuk oke, industri oke. produk itu bukan. Jadi Oke. kita hanya jasa aja. Jasanya ya, oke, oke. Yang Ya, mengatur listriknya di bandara gitu. Nah, semua sistem di bandara ya, kok ya listrik Pak, itu baik kan, pemeliharaan, AC, perbaikan juga. itu kan perbaikan gitu ya. Oke, oke, paham, 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 saya paham. Oke, ya. Tapi Anda masih mau nggak ngerjakan ini? Saya tanya pada Anda. Eh ya gini Pak, jadi sebenarnya sih ya masih cuman berhubung udah saya terlanjur ini Pak, cuman ya saya meneruskan yang baru aja deh Pak gitu Pak. Karena Baru. Hmm. karena juga saya juga pada saat observasi juga saya udah izin ke pimpinan, udah Hmm. tingkat-tingkatan itu ya tetap ditolak kan. Jadi saya juga kurang enak juga Pak kalau saya ingin Oh, meneruskan oke. nantinya. Hmm. Ya Tapi gimana kalau ya? salah. Hmm. Karena produk ini udah berjalan Hmm. dan SCADA ini nggak hanya ngaruh ke listrik aja, dia ngaruh ke unit IT juga Pak, ke mekanikal. Jadi khawatiran ntar kalau saya ini ya tetap jelek desainnya Pak gitu Pak. Ini izin Pak. Oke. Ya oke lah. Berarti clear ya. Anda langsung murni jaringan ya. Murni jaringan. Iya Maksud Pak. saya tadi itu sebetulnya juga mau saya arahkan ke jaringan gitu ya. Tetap desainnya itu mengacu kepada satu proses yang ada di sana. Contoh nih ya. Contoh adalah apa itu distribusi kelistrikan di bandara sana. Distribusi listrik itu yang mengaturkan SCADA, betul kan? Itu Pak. SCADA, SCADA itu dikasih softwarenya kan, ada softwarenya SCADA kan, gitu ya. Ada. Nah, SCADA itu waktu dia merintahkan PLC itu kan lewat jaringan, betul kan? Jaringannya LAN kan, local area network atau itu kan, betul kan? Iya Pak, dibikinin. Nah, gitu kan, baru Karena PLC. kalau mau terhubung WiFi itu tidak boleh Pak, Nggak karena boleh, karena itu sempat pasti ada wire. malware masuk, jadinya Ya, di betul. LAN aja. Betul itu pasti wired, nggak mungkin ya proses-proses seperti ini. Itu mainan saya waktu SM, waktu kuliah itu S1 itu ya. Eh, Nah, Anda boleh kalau mau gitu kan mereplika suatu sistem. Contoh nih gitu ya, ambil aja satu ruang lingkup yang kecil gitu ya. Pengaturan distribusi listrik ya di suatu sistem, di suatu instansi ya dengan apa itu SCADA distributed network. Jadi nanti Anda itu adalah distributed network yang Anda bahas itu performansinya. Rancangan topologi distributed network itu boleh, arsitekturnya boleh, ya. Arsitektur arsitektur untuk merancang distribusi SCADA boleh, ya. Itu kan jaringan semua. Jadi Anda tidak mengotak-atik kontrolernya. Itu maksud saya. Halo. Iya Pak. Pep. Nah, kalau misalkan Itu software ini SDN bisa dibuat simulasi itu, boleh nggak apa-apa. Simulasi gitu kan. Di CS itu kan SCADA itu kan ibaratnya kan servernya controller, ya. Dia kan servernya itu, ibaratnya kan. Hostnya kan, hostnya controller, ya kan. Betul nggak? iya, jadi di situ ada dia mengontrol jaringan tegangan menengah, tegangan rendah juga Nah, Pak, iya, sampai iya ke betul. Itu host controller gitu kan. Nah, panel peralatan. betul. Buat aja simulasi itu di SDN ini kalau bisa. Bisa nggak? Ya. Eh, saya belum dengan mengintegrasikan ke SCADA saya butuh I, waktu Pak kayaknya. Bukan, bukan integrasi SCADA, bukan. Itu SCADA itu bisa dimodelkan di SDN ini, bisa nggak model SDN? Itu SCADA kan itu server. SCADA itu kan server. berarti ini tetap untuk pembelajaran kan Pak, bukan Enggak ngaruhnya lah, ke kerjaan. simulasi aja, simulasi kinerja.
simulasi kinerja jaringan. Hmm. Simulasi kerja jaringan Ya, SCADA gitu Pak. iya dengan simulasi gitu aja. Ya, mau nggak Anda? Nah, ya. Saya yang ini aja deh Pak, yang baru aja nih Pak mungkin. Nah, kalau SDN ini jaringannya apa Anda? Oh jaringan. Jaringannya apa? Ya, supaya clear ya. Sekarang di Eh, apa jaringannya? ini sih kalau metode penelitiannya ini Pak, Hmm. perangkat lunaknya seperti mininet dan perangkat keras terkait mengevaluasi performanya. Hmm. Gitu Pak. Gini. Anda apa itu jadi nggak jelas akhirnya ya. Jaringan itu kan harus kita buat spesifik ya. Hmm. Gitu ya, Pak. Nanti apa itu dilengkapi Pak Lukman juga ya. Jaringannya apa? Jaringan mau wireless kah apa gitu ya. Wireless juga macam-macam gitu ya. Anda mau merancang jaringan apa dulu, baru nanti dibawa ke SDN. Apa jaringannya? Oh, Halo, gitu. Iya Pak, apa jaringannya? Anda tentukan jaringan. dulu jaringannya apa. Kalau komputer Pak gitu, PC komputer Nah, Pak. itu kan sama aja itu Anda malah downgrade Anda ke diploma ya. Anda kan Oh satu berarti, ya. ya, ya, ya. Itu STM juga Ada nggak Pak kalau bisa basis ya. ada deh. Jangan gitu ya. Gitu. Anda kan S1 ini ya. Ya Pak. Jaringannya harus lebih luas, lebih gede, lebih signifikan gitu. Misalkan gitu kan. Cara mengatasi latensi ya itu baru S1 gitu. Menurunkan latensi ya itu satu. Kalau merancang jaringan bla 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 ya itu STM juga bisa. Feb, Febi. Ya Pak, berarti saya tambah ke jaringan SCADA aja Pak ya untuk Iya keren itu. Walaupun pembelajaran. simulasi nggak perlu tahu sana perusahaan itu kan bebas. Wah, zaman saya dulu ya tahun tahun 98 itu sudah merancang SCADA, PLC gitu kan untuk pesawat terbang apa ya. Itu simulasi nggak mungkin kita terapkan di sana dulu. Ya kan pesawatnya bisa runtuh nanti C235 itu. Feb, Iya, simulasi aja iya Pak. cari. Cari softwarenya SCADA. SCADA itu kan jaringan. Nah, Anda itu tidak saya minta apa itu mengukur performansi kontrol sistem. Itu miliknya anak-anak elektro itu. Anak elektro, anak kontrol sistem, itu dari situ ya. Yang kita minta adalah Anda gitu kan mengukur performansinya jaringan, gitu kan? Jaringan berdasarkan arsitektur yang dibutuhkan untuk SCADA. SCADA itu kan arsitekturnya. Betul kan? Betul Pak. Nah, itu aja yang dipersyaratkan sama SCADA itu apa arsitekturnya itu. Itu aja Anda terapkan di sistem Berarti, market tracer oh, boleh ya. iya Pak. Berarti izin Pak untuk software umum aja Pak ya, Umum aja nggak apa-apa, Feb nggak ini. usah bermerek berdasarkan Ya, kantor saya itu. Anda kan sudah melihat implementasi SCADA di tempat kerja Anda, betul kan? Ya Pak. Nah, itu aja SCADA. Ini kan hostnya nih, SCADA itu. SCADA itu hostnya. Di bawah SCADA itu apa? PLC. Di bawahnya PLC apa? Oh, itu baru ada aktuator, sensor masuk di situ semua kan? Gitu kan? Aktuator, sensor itu kan ngirim informasi ke jaringan lewat PLC, PLC ke SCADA. SCADA kan ada softwarenya tuh. Dia desain sama anak-anak proses di situ gitu kan, anak-anak teknik elektro ya di situ kan. Misalkan time waktu untuk nyalakan listrik kapan? Nah, gitu kan. Soalnya kan contoh sepele gitu kan. Kalau nyalakan listrik bandara itu kan nggak mungkin pakai saklar kayak kita di rumah. Saklar ceklok-ceklok gini. Betul kan? Betul Pak. Sekarangnya kan saklar software itu. Ya. Kenapa saklar software, Fabi? Kenapa sih? Kenapa? Nah, Karena itu sebagai emulator ya Pak. karena ini nyalakan ribuan lampu. Kan nggak mungkin kan Anda nyalakan lampu satu-satu di bandara. Ya kan? Halo? Ya, Ya kan? iya Coba Pak. aja kamu misalkan ada pegawai nyalakan lampu satu ceklak ceklok ceklak ceklok gini nggak mungkin, gitu kan? Sehingga lampu di industri itu, lampu-lampu di industri itu nyalakannya pakai PLC gitu kan? Nyalakan sekali PLC-nya sekali switch-nya dapat perintah kan, jebret semua lampu di perusahaan nyala blub gitu bersamaan. Nah, gitu ya. Nah, Iya Pak. Jadi simulasikan mau arsitektur izin. SCADA itu di software mana? Ya Pak. Nanti untuk selanjutnya saya intent dengan Pak Ucuk ya. Nah, kalau Yalah, terkait ini saya Pak. sama Pak Lukman juga ya kan. Iya Itu ya. pekerjaan saya Soalnya dulu waktu kuliah satu itu. Pak Lukman, Pak Webi, waktu satu itu ya. PLC ya. Memang itu memang itu pekerjaannya anak-anak elektro, anak-anak telekomunikasi, anak-anak teknik apa itu
kimia, anak teknik fisika, ya. Karena mereka kan merancang kontrol sistem di situ tuh ya, Fred. Tapi anak informatika sangat terlibat keras. Kenapa? Karena menyediakan jaringan kan anak informatika di situ, ya. Jadi software mereka itu bisa bekerja karena ada jaringan. Nah, jaringannya merancang siapa? Ya Anda, Febi, Pak Febi. Pak Febi Iya, kita Pak. Pak Febi ya. Ya, Pak, ya, Pak. Nanti Itu saya aja perbaiki. ya. Simulasi jaringan SCADA ya pada apa itu mana ya? Di mana? Pakai apa biasanya, Pak Lukman? Yang cocok. Berarti ini bukan analisis, Pak, simulasi. Salah, ya. Bukan analisa. Ya semua pekerjaan tugas akhir itu pasti menganalisa lah. Nggak ada analisa ya. Tapi yang paling penting adalah Anda punya Analisis. keunggulan ya. Perancangan SCADA gitu kan untuk jaringan apa gitu ya. Untuk jaringan sistem kendali kelistrikan. Nah, itu bagus ya. Oh, Simulasi ini, Pak. ya. Simulasi topo arsitektur SCADA gitu kan dalam penerapan pengendalian kelistrikan di suatu industri itu boleh nggak masalah ya bisa ya Ya, Pak, izin, Pak, kalau begini gimana, Pak, judulnya? ya boleh. Hmm. Analisis perangkat jaringan SCADA dengan simulasi Ya software defined network atau kalau SDN untuk itu pembelajaran. gini ya ada langsung aja perancangan ya perancangan jaringan SCADA dengan simulasi itu ya ya Rancangan, Pak. perancangan kenapa karena kan nanti pasti analisa QoS gitu kan. Siapa? Nah, perancangan jaringan SCADA ya untuk distribusi pengendalian apa misalkan gitu ya pengendalian proses listrik boleh pengendalian proses termal boleh apa saja boleh karena Anda itu menganalisis arsitektur SCADA-nya betul kan. Iya, Pak. Nah dari situ SCADA itu kan ibarat server ya dia server yang isinya adalah kontrol sistem betul kan. Nah, kontrol sistem Betul, ini betul. distribusi ke mana? Ke PLC, betul kan? Ke PLC, ke DCS, macam-macam itu ya. Nah, kemudian karena lewat jaringan, maka jaringannya disusun berdasarkan topologi yang diminta oleh SCADA. Nah, gitu kan. Nah, Anda yang merancang jaringannya itu. Jaringannya aja. Ya, Pak. Ya. Jadi Anda tidak bertanggung jawab lagi, tidak bertanggung jawab apa itu ngontrol apakah itu hidup itu bukan. Itu bukan urusan Anda, itu di layer application. Anda kan baru bekerja di OSI layer berapa ini? OSI layer 3 layer kan ya? Physical Dua layer. dan tiga, dua dan tiga. Nah, tiga apa? Berapa itu? Data link dan network. Physical data link dan network. Itu aja udah ya. Atasnya itu sistem kendali yang ada di SCADA itu bukan urusan Anda, Pak Febi. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Ya, oke, segera dirancang Pak Febi. Ya, jangan bingung-bingung. Ya, Ya. gitu Berarti, ya. ya, ya, ini maaf, Pak, saya konfirmasi judul ini ya, yang Ya. setelahnya ini. Nah, ini aja perancangan jaringan SCADA dengan simulasi ya. Nah, gitu ya. SDN. Untuk Nah, pembelajarannya diganti jadi menggunakan alatnya apa. Tadi kan dirimu udah mention tuh menggunakan mininet, mm-mm. ya kan? Siap. Hmm. Biar tahu oh simulatornya pakai apa. Kan gitu. Dia itu bukan Ya, simulator, Pak Lukman. SDN itu konsepnya apa? Oh ya udah. Ya, Ah, oke, ah, gitu. oke. ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini aja ya. Fokus di sini ya. Ya, Jadi Ya, analisis itu hilangkan. Tugas akhir itu analis. pasti ada analisanya. Nggak mungkin Anda. ya analisisnya hapus aja kata analisis di awal. Nah, langsung aja. Ya. Nah, kalau ini kan Nah, pekerjaan Anda ini. Perancangan jaringan SCADA dengan simulasi software ya. Dengan simulasi software defined menggunakan Mininet. Oke lah, ya sementara oke. Ya, nanti kita pikirkan ya. Nah, clear ya, Pak Febi ya. Ya, Pak. Terima kasih Clear ya. arahannya, Pak. Oke. Pak. Ini mindsetnya. Mohon, Ah, mohon maaf, Pak, kalau seandainya selanjutnya saya slow respon kan ya, kemarin ya, ibu saya rawat inap, Pak. Saya juga kadang mengurus, Pak. ya, Nah, oke. kemarin udah Gak apa-apa, gak udah apa-apa. udah sebulan tuh saya ada ade yang bisa menghandle kan. Ya, Jadi saya ingin ingin segera tuh agak agak slow respon lah, Pak, sekarang karena fokus ke ibu. Tapi saya fokus juga ke sini gitu, Pak. ya, Jadi mohon Bismillah maaf ya. kalau Nah, seandainya saya ada kekeliruan dalam
Nggak Ya apa-apa, ini pembuatan apa gitu Pak? nggak apa-apa, nggak Gimana sih apa-apa. Pak? Kami sangat senang. Itulah manusia. Manusia itu menghadapi tantangan, ya, tantangan, ya. Jangan jangan mundur, ya. Saya senang dengan tantangan-tantangan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita itu manusia bertanggung jawab, ya. Kita manusia bertanggung, ya, Anda merawat orang tua, dimarah-marahin Pak Lukman, gitu kan? Itu ya, Ya, ya. Bukan dimarah-marahin untuk tujuan jelek ya maksudnya, Mas Febi ya, bukan, ya. Jadi itu, oke. Saya mau buat simpel dulu, Febi. Halo. iya Pak. Jadi Anda niru arsitektur sama topologi yang ada di sana. Pilih yang paling mudah apa, ya. Itu aja, ya. Simulasikan dengan mininet ini, ya. Itu aja, ya. Halo. Iya Pak, baik Pak. Ya, paham maksud saya ya. Paham, Pak. Tapi skopnya Anda ngomong SCADA. Jadi topik sentral Anda adalah jaringan SCADA, ya. Jadi SCADA ini ngomong gitu kan, oh, SCADA itu penting ya, masa depan kontrol sistem itu di SCADA. Semua industri otomasi itu menggunakan ini di SCADA. Rata-rata ya, saya tidak mengatakan semua ya. Rata-rata menggunakan SCADA ini karena sudah standar gitu ya. Di bawahnya SCADA itu kan PLC gitu ya, programmable logic controller gitu ya. Nah, ini Anda sampaikan bahwa sistem otomatisasi ini di industri itu sudah menggunakan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer perlu dirancang agar memenuhi kebutuhan mereka. Ya, latensinya berapa? Nanti ke situ ya, latensinya, throughputnya gitu kan. Makanya kan nggak boleh putus jaringan itu. Kalau putus kan masalah untuk kendali di situ. Pak izin Pak, nanti rekaman ini bisa langsung di-share kayak Pak. Jadi Eh, biar saya monitor apa nonton ulang-ulang biar iya, banyak ini Pak. sudah saya rekam ini nanti aku unggah di LMS ya. Heeh. Oke, gitu ya, Feby ya, supaya nggak bingung ya. Iya iya Pak, terima Ya, kasih jangan arahannya. bingung maksud saya. Jadi Anda yakin gitu loh, ya pengerjakan ini gitu kan. Namanya kalau merancang jangan terlalu yang komplek-komplek. Pak saya mau merancang 1.000 jaringan ya janganlah, ya. Nah, itu kan waktunya nggak cukup nanti, ya. Sedikit aja 10 gitu ya, 10 node, 10 klien, ya. Klien ini 10 klien ini diasumsikan adalah PLC, gitu kan? Iya Pak. Nah, udah jadi itu. Dan apa yang sulit? Sebagian kecil dari konsep skadamu kemarin loh. Kan kemarin kan Hmm. katanya dirimu menghandle 18 ya, 18 not ya. Oh, 13 izin Pak, 13 Nah, substation. 13 substation. Nah, 13 substation itu kan di bawahnya ada berapa lagi? Nah, ambil scoop 2 atau 3 substation ke Ya, bawahnya boleh. berapa? Itu Ya. kan menjadi seperti topologi star tuh. Hmm. Nah, jadi ada sentralnya satu, dia membawahi beberapa anak. Kan itu kan jadi Anda jadi ke pola kritisnya nambah gitu loh. Itu Iya iya Pak, nanti saya renungkan, saya pelajari lagi Pak. Ini saya oke. rubah dulu deh satu-satu nih. Ya, Banyak. ya. Hmm. Jangan bingung Pak Webi ya. Iya iya Pak, Kabar terima ya. kasih Pak Ya, arahannya kabar Pak. harus, ya Terima harus. kasih Pak Ucup, Ya, Pak Lukman. ya. Sehat-sehat selalu Pak. Ya, oke. Udah. Oke, gantian ya. Siapa selanjutnya? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa? Saya izin live ya, Pak Oke, oke, Ucup ya, ya. ya. Iya. Ya, Pak. Pak Lukman, itu Nah, dikawal, kita kawal ya, si Pak Febi itu ya. iya, Ya. Hmm. Ini siap. sederhana aja, nggak usah komplek-komplek ya. Yang penting bagus, ya, pengerjaannya serius ya. Ya, oke. Siapa selanjutnya? Selamat malam, Pak Oke. Ucu. Oh ya, Pak Agung, silakan. Ya, izin Pak share. Ya, silakan. Ya Pak, selamat malam Pak. Ya, gimana, Pak Agung? Nah, izin Pak, untuk saya judulnya ini Pak, analisis dan perancangan sistem informasi program sedekah berbasis web pada Yayasan Mitra Wakaf Indonesia. Perancangan aja langsung ya. Perancangan Ya, aja. Ya, perancangan. dia berbasis web gitu Pak. Ya boleh. Ya.
Kenapa kok web? Kenapa nggak mobile? Hmm, belum, kemarin kepikiran saya web dulu Pak. Oh, oke. Ya oke, ini oke ya. Metodenya apa? Metode untuk merancang webnya. Dia memakai sistem aplikasi itu Pak, ZAM, software ZAM itu Pak. Nah, gini Oh, cara jawabnya, ya, Pak Agung. Kebutuhan spesifik daripada web untuk wakaf ini apa? Anda harus tahu dulu, gitu ya. Ini kan berbeda dengan web e-commerce ya, konsepnya. Nah, Anda harus jawab itu dulu. Ya, Pak, ini loh web itu macam-macam, ya. Kalau ya, web yang kami butuhkan ini adalah web untuk donasi, web untuk beramal, ya. Web untuk ini ya, sehingga apa? Sehingga strukturnya adalah menggunakan ini, dan ini. Karena metodenya, sehingga apa? Metodenya adalah ini dan ini. Nah, itu ya cara jamin. ya, Saya pilih yang ini, ya, Pak. Kenapa? Ini lebih bagus karena lebih efisien, lebih cepat. Nah, gitu nanti jawabnya ya. Gitu. ya, ya Pak. Ya, siap. Jadi jangan berbasis web, woy. Semua semua web ini pasti web lah, gitu ya. Ya. Ya, Tapi webnya metodenya apa? Nah, gitu ya, Pak Agung ya. ya, ya Pak. Anda lakukan studi dulu, ya. Web-web yang itu fungsinya untuk donasi itu apa saja, ya. Nah, pelajari gitu ya, metodenya apa, kemudian Anda mengajukan milih metode salah satu aja, ya. Tambahkan kreativitas dan inovasi Anda gitu kan dengan metode yang ada ini, ya. Gitu ya, Ya, Pak Agung siap, ya. siap Pak. Oke. Intinya di situ Jadi kalau kayak kalau mindset udah dapat Pak Agung, mindsetnya sehingga ada gampang latar belakangnya gampang gitu ya. ya, Latar belakangnya konsepnya adalah Pak, ya kan sekarang orang itu beramal itu sudah menggunakan QRIS. Ya bosen, ya, bosen sekarang ya bawa amal bawa uang receh. Sekarang itu orang itu zakat ya, zakat itu sudah digital, gitu kan? Ya. ya, Orang sedekah sekarang sudah digital, ya. Masjid sekarang itu gitu kan, baik itu di pucuk gunung sana gitu kan, itu sudah ada barcode QRIS-nya. Nah, gitulah ya Anda ngomong prospek mengenai sedekah digital, gitu kan? ya. Nah, gitu ya. Jadi program sedekah digital berbasis web menggunakan metode apa? Nah, gitu ya. Kemudian pada Yayasan Mitra Wakaf ini nggak perlu, gitu kan? Memang web Anda ini nggak bisa dipakai untuk yayasan yang lain. Bisa Pak. Nah, apa perlunya ini disampaikan di sini? Ya, Ya kan nggak penting, ya. Nggak penting maksud saya itu saya tidak meremehkan yayasannya ya. ya, Kenapa? ya, Metode Anda itu, web Anda itu bisa dipakai yayasan siapa saja, ya. Itu, ya. Dipakai orang Yahudi pun juga nggak ada masalah. Nah, gitu kan? Emang jadi masalah kalau dipakai orang lain. jadi yang terpikirkan kemarin saya itu Pak, jadi berbasis webnya itu, jadi kita bisa berdonasi itu dengan sistem menyumbang barang, terus kita Nah, upload juga ke barangnya apa, terus kita nah bisa itu metodenya masukin apa? alamat datanya. Nah, gitu Uh, ya Pak Gun ya. ya, Metodenya apa? Gitu ya. Jadi Anda itu judul tugas akhir itu gitu kan, tidak perlu menyantumkan nama instansi, ya. Yang paling penting adalah metode itu kita munculkan ya kan untuk menunjukkan satu keunggulan, gitu ya. Gitu. Begitu ya Pak Agung ya. Gitu ya. tapi nanti dalam dalam pengaplikasiannya Pak, kalau kita mengambil contoh dari Yayasan Mitra Wakaf Nah, itu itu contoh aja kan. boleh. Contoh kan Oh, nggak masalah. ya, ya Yayasan Pak. bebas, yayasan panti asuhan X boleh, panti asuhan A boleh, masjid A boleh, gereja A boleh, bebas ya. Nggak ada yang batasi metode. Metode itu nggak boleh dibatasi. Itulah ciri daripada ilmu pengetahuan yang berulang kali saya jelaskan. Gitu ya. Ilmu pengetahuan itu Ya bebas. Pak. Siapa saja boleh menggunakan. Ya, sepanjang digunakan untuk kebaikan. Gitu ya. Ya Nah, Pak. itu ya. Jadi ilmu Jadi pengetahuan itu dudukkan kepada hukum umumnya. Siapa saja boleh menggunakan. Ya. Gitu, ya. ya Pak. Contoh tadi Mas Febi tadi itu. Pak, ya. Dia digunakan untuk merancang, kan saya tanya, digunakan untuk merancang apa? Merancang proses. Prosesnya apa? Nah, itu baru ada hal yang spesifik. Spesifik, tapi bukan karena perusahaannya.
Karena demand prosesnya. Misalkan gitu kan, Pak, saya merancang jaringan SCADA. Ini contoh ya. Jaringan SCADA untuk mengatur proses burning ya. Proses burning pembakaran pada suatu thermal di situ ya. Itu boleh. Tapi kita nggak perlu nyebutkan, Pak, ini perusahaan X, Pak, menggunakan nggak, jangan. Ya kan, nggak boleh gitu Ya, ya. Yang kita sampaikan ya adalah Pak. ini proses burningnya. Proses burning di mana-mana ada. Pembakaran itu, pembakaran apa itu mesin ada pembakaran ya. Ada pembakaran insinerator ya, ada Ya distilasi Pak. ya. Nah, itu yang ditampilkan ya. Pengaturan proses pembakaran distilasi gitu kan menggunakan SCADA jaringan X. Nah, itu keren, boleh ya. Itu nggak perlu Ya, nyatakan nama perusahaannya gitu ya. Kenapa? ya, Karena itu berlaku di semuanya, berlaku di semua permukaan bumi ini sepanjang pembakaran itu masih diizinkan, gitu ya. Nah, ya Pak. termasuk juga web Anda ini, gitu kan. Web Anda ini nggak boleh dibatasi pada yayasan wakaf. Emang nggak boleh yayasan yang lain. Nah, gitu ya. Ya betul Pak. Nah, gitu mindsetnya, ya. Ya. Itu ya. Nanti untuk judul ada penambahan atau tetap begitu Pak? Analisis Metodenya, dan perencanaan sistem. metodenya apa? Oh ya, pakai metode. Nah, metodenya apa? Itu ya. Gitu. Oke, metodenya ya. Oke, itu segera Izin Pak. dipelajarin dulu, ya. Ya, Pelajari dulu. ya Pak. Ya. Web sedekah digital itu pakai metode apa? Iya. Ya. Kemudian Anda pilih yang mana? Kenapa Anda pilih? Nah, itu harus Anda jawab. Nah, itulah gunanya belajar, ya. Gunanya kita belajar Iya itu Pak. kita mempelajari. Nah, gitu, Iya Pak. Mas Agung ya. Nah, Iya Pak. oke. Izin Pak. Nanti kalau misal dalam penulisan berarti untuk yayasan itunya kita hapus saja ya Pak. Ya, itu batasan masalah, boleh, ya. Eh, Ya, oh batasan iya, iya. masalahnya apa gitu kan? Ruang lingkup Iya, penerapan. Batasan masalah itu iya, ruang lingkup penerapan, gitu, ya. iya Pak. Siapa? Ya, Pak, ini ruang Ya Pak. lingkupnya adalah untuk sedekah pada yayasan X. Nah, itu boleh. Ya, Oh, ruang lingkupnya aja di bawah di batasan masalah. Ya, iya nah, ya Pak. itu Iya Pak. nggak penting itu ditampilkan. Kenapa ya kan? Karena itu kan Hmm. itu tidak menunjukkan signifikansi. Apa signifikansinya Oh di iya. dalam ilmu kita? Ilmu kita ini gitu kan bisa diterapkan di mana saja, dunia akhirat. Iya. Ya, nama ilmu jaringan kok gitu kan. Nah, Iya. gitu kan. Baik, di planet Mars pun juga jaringan juga bisa diterapkan. Apa salahnya? Gitu kan. Nah, gitu ya. Iya Nah, Pak. oke gitu ya, segera diperbaiki, dipelajari. Siap. Ya minggu ini saya buka lagi nanti minggu ini, hari Sabtu atau hari Minggu. Ya, Siap Pak. kemarin saya Siap. ada gangguan ya, apa itu hari Sabtu karena di rumah saudara ya. Nah, Oh iya, baik Pak. Baik Pak. ya Pak Agung ya, segera belajar. Pak Siap Agung, Pak. Pak Febi sama Bu Herlin ya, Iya. belajar lagi ya, supaya matang tugas akhirnya ya. Hmm. Baik Pak. Oke. Oke, cukup sudah sore ya. Ini saya rekam nanti saya Iya. unggah di YouTube ya, di LMS ya. Oke. Baik Pak. Selamat Terima kasih banyak ya malam Pak masukannya. sama Pak Agung ya, Pak Febi. Semangat ya Pak Makasih, Febi ya, Pak. sama Herlina ya. Ya, makasih, Pak. Oke, yuk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.